Ya, selamat pagi Bu. Iya, selamat pagi. Di sini kita mau sedikit tanya-tanya tentang tentang sifilis. Iya. Nah, jadi yang pertama itu di puskesmas ini apakah kasus sifilis termasuk tinggi dan kelompok usia mana yang paling sering didiagnosis ke penyakit tersebut gitu? Mengenai sifilis ya. Sifilis sih sebetulnya di puskesmas ini memang tidak ada kasusnya. Untuk ya dia termasuk tertinggi ya karena dia tidak ada di sini ya berarti tidak tertinggi ya. Kemudian tadi apa? Yang kedua? Kelompok usia mana yang biasanya sering? Sifilis kan penyebabnya biasanya disebabkan karena hubungan seksual ya, karena dia infeksi menular seksual ya. Nah, kelompok yang paling rentannya itu kelompok yang suka ya reproduksi yang sudah berhubungan seksual. Karena ya zaman sekarang memang bukan sudah dewasa saja yang berhubungan seksual ya, remaja saja sudah ada, makanya rentan sekali untuk terkena sifilis. Terus kalau misalkan dari tantangan terbesar dalam menangani, kan kalau misalkan tadi kan Ibu bilang belum ada gitu ya pasien yang di sini. Tidak, ya betul. Nah, tapi kalau misalkan untuk penanganannya tuh kira-kira bagaimana? Untuk penanganan mungkin kita awalnya dari screening. Ya. Penanganan pertama kita ya diketahui dulu dia di screening. Cuman kan biasanya kalau ketemu pasien nih kita screening dulu. Screeningnya ya berupa pertanyaan ya. Ya, beberapa pertanyaan, beberapa item dari screening itu. Setelah kita selesai screening baru kita cek. Nanti ada pengecekan darahnya, ada rapidnya gitu ya, langsung ketahuan tuh hasilnya. Memang dia ada gejala ya. Iya. Kalau misalkan gejalanya itu kayak cuman gatal doang atau demam segala macam gitu Bu? Sifilis itu kan gejalanya karena dia penyakit infeksi menular seksual itu di kelaminnya ada awal-awalnya muncul tuh ada luka kayak luka kecil gitu, bental. Betul, luka di situ dan tidak nyaman ya, pasti tidak nyaman, BHK juga terganggu, badan nggak nyaman gitu kan. Nah, pertamanya mungkin dan karena dia cuma luka aja, kadang dia dianggap biasa, makanya banyak pasien yang nggak datang berobat. Mungkin tidak ketahuannya karena itu ya, karena dia tidak sadar dia sakit, akhirnya nggak banyak gitu, makanya nggak ketemu di sini. Mungkin nanti datang-datang sudah stadium yang parah gitu, betul, karena udah banyak bintik-bintik di badannya gitu kan, ada ruang-ruang gitu. Kalau stadium awal memang tidak begitu bergejala ya, cuman ada luka kecil aja dan itu juga bisa sembuh dengan sendirinya, cuman dia masih bisa menularkan ke yang lain gitu. Terus kalau misalkan di puskesmas ini program apa yang dilakukan untuk mencegah adanya penularan sifilis terutama di kalangan remaja yang rentan gitu ya Bu ya, masih minor gitu. Kalau program dari puskesmas sih seperti penyuluhan ya, sifilis itu seperti ini, penularannya seperti ini, pencegahannya seperti ini, itu kan nanti ada penyuluhan di sini. Dan kok biasanya kita juga ada ke sekolah-sekolah nih, masih penyuluhan juga tentang sifilis. Kalau misalnya dari penyuluhannya sudah supaya tidak tertular, berarti ya si usia reproduksinya hati-hati gitu. Apalagi yang anak sekolah ini ya, janganlah berhubungan belum menikah gitu ya. Kalau bisa dicek dulu sebelum udah menikah nih, dicek dulu rapid testnya biar tahu dia positif atau tidak gitu sih amannya. Terus yang terakhir ya Bu, izin ini, kalau misalkan ini emang rahasia banget, gak apa-apa nggak dijawab juga. Terus kan banyak orang takut tes karena malu atau takut datanya kesebar gitu ya Bu. Nah terus bagaimana sistem kerahasiaan pasien di puskesmas Cikupa ini? Gitu. Kalau di sini memang kalau setiap pasien memang kita jaga kerahasiaannya karena kita punya rekam medisnya masing-masing pasien. Gitu. Soalnya itu sangat privasi ya. Dan yang bisa buka cuma petugas di sini saja. Orang luar nggak bisa buka. Ada ininya kali portalnya gitu ya Bu? Betul, ada linknya tersendiri dan itu nggak bisa dibuka sama semua orang gitu. Jadi cuma hanya petugas puskesmas yang tahu gitu. Dan untuk pengkodean untuk penyakit yang ini juga kita udah tahu kodenya gitu ya. Jadi nggak semua orang tahu ya ini sifilis, oh ini HIV, semua orang tahu. Oke, terakhir pesan dari Ibu buat generasi muda gitu ke depannya
Gimana Teta pesannya? Ya pesannya buat anak-anak ya sekarang kan sifilis ini bukan hanya bagian yang hanya usia reproduktif saja gitu. Tapi di zaman sekarang ya udah ke anak sekolah lah, kadang ada juga yang anak sekolah sudah berhubungan, sudah Iya, benar. hamil, sudah ya banyak lah yang segitu. Nah, jadi kalau bisa janganlah berhubungan sebelum menikah, dan sudah menikah dicek semuanya, karena kita nggak tahu zaman sekarang laki-laki atau perempuan ini sebelumnya pernah berhubungan atau Iya, tidak. Jadi benar. setelah dites, kalau misalnya dia negatif berarti aman, kalau positif berarti kita pengobatan dulu biar tidak, biar tidak menularkan lagi ke pasangannya. Karena dia menular juga ya lewat kalau hamil menular juga ke janin, Ke janin, iya. karena dia lewat bawah kan. Iya, gitu. benar. Ada lagi? Udah cukup. Oke. Makasih banyak ya Ibu, maaf mengganggu waktunya. Sama-sama.